Aduh, Gimana lah kita, Lai? aku perlu pulang ke kampung. Aku perlu bujuk. Aku punya bapak tuh mau sama kau. Kenapa dia nggak mau sama aku, bapak kau Aku tuh? tahu. Kayaknya ini deh, karena mataku terlalu sipit. Ya, smart viewers. Kita ini lagi casting ya. Kira-kira lagi pengen latihan gitu buat film Ngeri-Ngeri Iya, Sedap. betul banget. Siapa tahu mau ada film keduanya gitu kan. Tapi kita nggak jelasin ya tapi kurang sebenarnya. jelas. Ini nonton yang jelas-jelas aja. Abis ini kita akan review filmnya. Buat teman-teman yang penasaran langsung aja cekidot. Halo Smart Viewer, welcome to Movie. Free. Ya, sore bersama gue Nathan Dan. Gue Karisa. Dan tentunya selama episode ini kita akan ngobrol mengenai film. Film. Alright ya guys, mungkin kalian akan sedikit melihat di sini sedikit perubahan gitu ya. Iya Karena benar. di sini kita ada, coba kalian berikan komen di bawah. Menurut kalian kenapa nih Ya kira-kira ada apa yang terjadi ya? Ya, kira-kira kenapa? Karena jujur aja, saya bingung mau jawabnya gimana. Tapi ceritanya panjang guys. Coba komen di bawah. Nah, buat teman-teman, sekarang ini di sini kita akan bahas mengenai film mungkin yang keluarnya udah bulan Juni. Iya, Di udah lama ya Indonesia sebenarnya. Cara. Udah lama lumayan gitu. Tapi dia ini baru keluar di platform streaming ya. Iya, betul. Di Netflix. Di Netflix. Betul, itu dia. Nah, ini juga kenapa kita pengen bahas karena dia baru aja mendapatkan pengumuman bahwa telah Sangat membanggakan masuk ya. Dia Iya. ke filmnya ada 5 nominasi ke Piala Citra FFI 2022. Kece banget ini, Luar mantap biasa. sekali. luar Judulnya apa sih, biasa. Char? Judulnya adalah Ngeri-Ngeri Sedap. Yes, Tapi yes, kalau di yes. Netflix itu judulnya internasionalnya Missing Home. Missing Home ya, itu dia. Nah ini dia, sutradara dan penulisnya ada Benedion Raja Guguk dan produsernya ada Dipa Andika, eksekutif produsernya yang bahkan saya baru nyadar ketika waktu nonton filmnya ya. Oh, iya. Gua baru nonton, lu udah nonton kemarin berarti di bioskop Iya, ya? waktu di bioskop aku udah sempet nonton. Gue nontonnya di streaming service. Nah itu eksekutifnya ada Angga Dwi Mas Sasongko. Pemerannya ada siapa aja, Char? Ada Arswendi Beningsuara, ada Tika Pangabean, ada Boris Bokir Manulang, Gita Bebita, Lolox, dan juga Oki Rengga. Ya. Oh, sama terakhir ada Indra Jegel atau Jegel ya? Jegel pastinya. Beberapa tuh mungkin udah pada familiar karena komika ya, Mbak? Komika bro, itu ya. Jadi kebanyakan si Benedion juga kan aslinya dia seorang komika juga. Iya, benar. Gitu. Nah ini kita di sini ada beberapa fakta dulu mungkin sebelum kita bahas review ya, Smart Views ya. Nah dia ini tuh ternyata ada bukunya juga. Tapi walaupun dengan judul yang sama, Bene nulisnya film ini tidak ceritanya sama. Diadaptasi, iya benar. Jadi diadaptasi tapi cuma ngambil judulnya doang intinya. Nggak plek-plekan Nggak sama buku. plek-plekan banget. Nah di sini selain itu dia juga ada tadi ya ada 5 nominasi ya. Di sini dari pertama dia masuk ke FFI itu adalah film cerita panjang terbaik atas nama Dipa Andika sebagai produsernya. Iya. Terus ada sutradara terbaik sama penulis skenario asli terbaik ya. Ini saya setuju banget sih. Itu luar biasa sih ya. Iya. Masuk ya ada Benedion. Terus ada pemeran utama wanita ya Char terbaik itu Tika Pangabean. Ada Tika Panggabean. Terus ada penata musik terbaik dari Vicky Sianipar. Luar biasa. Itu dia ya. Lengkap deh ini filmnya. Pastinya. Tapi bukan cuma di Indonesia doang ternyata ya Char. Iya benar. Gokil banget, gokil. Iya ternyata dia juga masuk ke nominasi Piala Oscar guys. Betul. Dia ngewakilin Indonesia buat masuk ke sana. Iya benar. Luar biasa ya. Nah ini sebenarnya mungkin kalau kita tarik lagi sedikit, gue juga waktu gue kan nonton Hahaha TV tuh, yang Oke. era wawancara mereka kan. Iya. Terus disebut terus nih Dipa Andika. Gue mikir siapa ya? Kok gue nggak pernah dengar dia sebelumnya gitu. Ternyata ini sebenarnya kan yang bikin tuh studionya namanya Imaginary kan. Nah itu studio di bawah Hahaha Corp. Oh. Pantesan, makanya ini kan karya perdananya mereka nih dalam film layar lebar gitu kan. Nah itu ternyata ya Hahaha Corp itu kan punyanya Dipa Andika. Ternyata iya. usutnya tuh ke sana. Nah tapi buat dari yang pertama dulu kita langsung masuk ke review nih ya guys. Kalau misalnya dari Carissa, kalau lu mau gambarin cerita ini sinopsisnya seperti gimana? Ini sebenarnya cerita keluarga Batak yang tinggal di Toba ya. Keluarga Batak yang tinggal di Toba. Iya, jadi ada sepasang orang tua, dia tuh punya 4 anak dan 3 dari anaknya itu semuanya merantau ceritanya. Merantau semua ya. Iya, singkat cerita ceritanya sih kedua pasangan suami istri ini dia merindukan anak-anaknya dan sekalian waktu itu ceritanya tuh ada adat ya di Batak juga yang mengharuskan anak-anaknya tuh pulang untuk kembali ke Toba. Tapi sayangnya sebenarnya agak sulit gitu untuk membujuk anak-anaknya pulang sampai akhirnya mereka membuat skenario palsu gitu. Iya, itu dia. Karena kan
di sini digambarkannya maksudnya bapaknya tuh keras banget gitu kan. Iya benar. Jadi anak-anaknya tuh kayak udah mulai rebel lah gitu kan, udah makin dewasa. Gue pun maksudnya sedikit menyesal nggak nonton ini di bioskop gitu. Ih, nyesel banget sih pasti. Nyesel beneran, Jujur karena nonton di bioskop tuh sangat-sangat kan kita mau syuting hari ini kan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue, maksudnya salah satu experience waktu nonton di bioskop itu, jadi misalnya apalagi hari-hari pertama gitu kan, misalnya nonton, pasti kalau ada banyak keluarga-keluarga dari daerah juga kan yang nonton di bioskop, orang dari Batak, mungkin dari Manado juga, semuanya itu misalnya ada kayak mie gomak gitu, atau yang kayak misalnya lagi di Lapo itu kan, kalau di tempat minum mereka tuh ada minuman tuh yang kayak putih gitu kan, pasti orang pada komen itu ya gitu kan. Maksudnya jadi vibes-nya tuh mungkin ketawanya tuh jadi lebih enak karena maksudnya penontonnya secara kayak relate. Penontonnya relate. Semuanya relate guys. Makanya gue pas nonton tuh kayak nonton di TV, bener di TV, kayak aduh sayang nih pasti ini ada beberapa momen tuh secara perasaan tuh pasti akan lebih ngena kalau nontonnya bareng. Iya benar. Gitu, tapi ya kurang lebih gitu ya guys. Nah, kalau buat dari Charissa nih, ini kan Benedion nih. Benedion ini kan salah satu orang sebenarnya setelah gue nonton ini jadi gue hormat banget ke dia. Karena direksi dia menurut gue menarik. Tapi dari Charissa menurut lu gimana? Untuk aku juga dari setuju sih. Nulis dia sama direksi dia. Aku setuju banget karena mungkin sekaligus dia kan membawa budaya Batak ya di sini. Jadi kayak ngedirectnya tuh dia benar-benar bisa menggambarkan dengan jelas gimana sih budaya Batak. Jadi mungkin buat yang kayak pada belum tahu, ini jadi kayak menambah pengetahuan umum ya budaya Batak tuh seperti apa. Dan menurut aku juga cerita dan konfliknya itu jelas ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa konflik yang terlalu mudah gitu loh untuk diselesaikan. Untuk diselesain ya. Iya, dan aku juga sempat nanya ke teman-teman aku, ternyata ada beberapa yang juga kurang suka dengan endingnya. Endingnya, aduh, gua sebenarnya gue setuju juga sih untuk hal itu gitu ya. Nah, tapi kalau itu kan endingnya, ngomongin endingnya, gue di awalnya nih guys, baru masuk, gue waktu nonton, gue baru nonton tadi malam, jadi langsung gue nulis kan, gue nonton tadi malam kan, terus wah gokil, gue pas, gue langsung ada turning point di mana gue kayak, anjay ini keren nih, gue suka nih, jadi makin excited gue pas gue ngecek, wah belum 30 menit aja gue udah masuk banget, jadinya itu kan dia hampir 2 jam ya, jadi gue pas nonton sih kayak, wah ini excited banget sih, tapi mungkin memang pada saat konklusinya di bagian ending mungkin masih kurang nampol gitu ya. Tapi bener sih, ini 2 jam nggak berasa. 2 jam nggak berasa? Karena bener-bener padet banget dan semuanya itu relate gitu loh sama kehidupan kita sehari-hari ya. Nggak cuma untuk keluarga Batak gitu. Setuju. Di lain sisi sih kalau misalnya secara set gitu ya, gue ngeliatnya sih pencahayaannya di sini menurut gue di sini bagus banget. Wah gokil dah, apalagi yang scene awal tuh pada saat si ibunya tuh nelponin anak-anaknya kan, kayak anjay ini terang juga ya, maksudnya aduh susah ngejelasin. Pokoknya kalian kalau mau nonton udah keluar dari Netflix lah, maksudnya kalau misalnya kalian perhatiin tuh cahaya-cahayanya tuh lagi di rumah, kayak lagi di luar. Gue suka sih dengan gayanya dari si film ini gitu. Nah, tapi ini kan balik lagi ya, tadi udah disebut dari awal juga, ini kan ngomongin mengenai budaya Batak gitu ya. Tapi dari lu sendiri gimana cara, maksudnya penggambaran budaya di dalam film ini? Jujur aku kayak beberapa hal-hal dalam budaya Batak yang aku nggak tahu ya. Salah satunya tuh kayak ada mie gomak kan ya. Mie gomak. Itu aku tuh bener-bener sebenarnya nggak tahu ya mie gomak apa. Cuma tuh sebelum aku nonton emang mie gomak itu dijadiin branding gitu loh. Sama si ngeri-ngeri sedap ini kalau aku nge-scroll Instagram segala macam tuh muncul kayak mie gomak khas mama gitu. Keluar waktu di Iya bener, kan jadi kayak penasaran ya apa. Tapi kayak selain itu dari nunjukin, mereka kan syuting langsung di Toba juga ya. Betul. Itu indah banget. Kayak aku belum pernah datang tapi kayak aku jadi kayak terjun ke dalam Danau Toba itu juga gitu. Jadi kayak aku ada di situ gitu. Bener-bener jelas banget semuanya guys. Cakep banget sih, cakep banget. Karena kan dia semuanya kayak kalau misalnya kita lihat tuh dia kan luas banget gitu kan. Jadi waktu pas nonton tuh ya rasanya megah banget. Megah gitu kan. Nah, tapi di lain sisi buat gue sebagai gue yang orang Kristen ya. Sama sih, gue yang orang saya Katolik, juga, pas nonton dia kan dari keluarga Kristen gitu kan. Jadi kayak agak-agak relate. Wah, ini sumpah satu yang paling gue ini notice itu adalah kalau keluarga Kristen Katolik lah, gue nggak tahu ya mungkin yang lain gimana ya. Tapi di keluarga gue itu orang Manado, di rumah itu pasti ada lukisan Tuhan Yesus, tapi dirajut, dijahit. Orang kan di ini ya, ini dijahit. Jadi pas gue lihat, lah ini di rumah saya juga ada ini gitu kan. Jadi kalau misalnya buat yang selain budaya, tapi secara keyakinan juga kadang kita juga ada yang ngerasa, ya kita juga kayak gitu. Iya benar. Gitu loh. Makanya tuh kayak benar-benar relate dari banyak aspek gitu loh. Banyak banget. Setuju. Karena mungkin kalau misalnya kita mau lihat
kalau mau dibilang ya film ini Iya. untuk siapa gitu, menurut gue bukan cuma buat orang-orang Batak atau orang-orang Sumatera, semuanya bisa relate banget variabelnya. Bener. Maksudnya aspeknya kayak mungkin dari orang tua yang keras, Iya. dari kita sebagai anak punya kesibukan sendiri tapi harus ngurusin keluarga, dari misalnya rasa anak kayak kadang kan ada orang tua yang kayak sering nuntut gitu ya, mungkin di sini juga itu sangat relate ya. Itu. Aku nonton sama temen aku dan kayak dia kan juga kondisinya relate gitu loh dengan filmnya, sampai nangis sesenggukan. Iya, karena itu sih. Iya, bahaya tapi sih, memang Bang. relate banget, apalagi untuk orang tua yang pemikiran orang tua yang mohon maaf kayak mungkin ada beberapa anak yang ngerasa kayak aduh orang tua gue pemikirannya masih kolot di zaman yang Iya, saat iya, ini, iya. itu makanya relate banget sih parah. Benar. Jadi kalau misalnya kayak mungkin, tapi ada beberapa mungkin yang jokesnya kayak menggunakan Hasana gitu ya. Iya. Mungkin ada beberapa yang nggak kena di gue. Iya. Tapi it's okay. Tapi karena overall di sini memang setelah gue tahu juga si Bene bilang gini ke aktor-aktornya, lu di sini bukan ngelawak gitu. Iya. Di sini bukan ngelawak, tapi di sini mau ngeluarin kalau misalnya yang dia tuh nulis karakter si Bene udah nyesuaiin sama si orangnya. Jadi gue pengen bikin film ini kalau aktornya tuh mereka. Iya. Si Boris Bokir, Lolo, Indra Jegel, Baby siapa tadi? Udah lupa lagi. Iya itu. Iya itu. Ya. Oke. Juga baik. lupa ya. Ya, nah kalau misalnya buat berikutnya lagi nih guys, kita mau bahas. Kalau misalnya dari gue sendiri sih ya, kalau kita ngomongin mengenai emosi yang gue rasain ketika nonton, tadi kan lu bilang nangis gitu kan. Kalau tapi lu sampai nangis nggak sih, Kak? Nangis sumpah, nangis bener ya? nangis. Kayak aku kaget soalnya biasa nonton drama, maksudnya film drama Indonesia ya. Maksudnya ada sih yang relate tapi nggak pernah yang sampai sedalam ini, jujur. Wow, demi apa? Iya beneran, aku tuh susah banget untuk nonton film sampai nangis sebenarnya. Iya. Iya, jadi kayak setelah Miracle in Cell Gokil itu juga. ini sih aku Ini ya? nangis. Parah. Woi, lele, Wow, my sad god banget. gitu ya. Emosinya dapet banget. Emosinya dapat banget. Ditambah lagi dengan musiknya ya, luar biasa. Jujur iya. Pantesan, gue tahu dia tuh masuk 5 nominasi film FFI gitu kan. Tapi pas gue lagi nonton sambil nulis, ini musiknya kebantu banget sih menurut gue. Kayak kita makin Musiknya ngebantu berasa banget. makin Makin masuk. ke dalamnya. Karena kan di gitu. situ bukan cuma instrumen doang, tapi ada yang nyanyi Iya, kan. iya, Terus iya. pas gue baru ngecek lagi, pantesan penata musiknya bagus. Penata musiknya masuk nominasi, berarti emang patut dia tepuk tangani Iya. gitu kan. Nah, kan di sini banyak banget ya, banyak perpaduan gitu kan, Komedi. drama dan komedi. Kalau menurut lu gimana nih, Char? Menurut aku komedinya nggak berlebihan ya, natural aja gitu. Karena si Benny itu juga bahkan sempat bilang ya ke para aktornya untuk kayak jangan diimprovisasi gitu komedinya. Karena iya sih aku ngerasain sebenarnya mungkin ini bener-bener lebih ke drama keluarga ya. Komedi di sini tuh kayak komedi satir yang nyentil realita aja gitu. Setuju. Itu Jadi sih. kalau misalnya ya mau dibilang orang datang ke sini mungkin ngelihatnya ini kan penuh dengan komika ya. Iya. Jadi di sini pasti maunya WK-WK kocak ngakak ya. Iya, banyak Enggak, lawakan guys. gitu. Belum tentu dapat kayak gitu semuanya, tapi di sini yang harus disiap-siap itu ya adalah sesuatu yang cerita yang menyayat hati sih menurut gue. Setiap Gitu. momen tuh kayak ada pesannya buat kita juga Setuju, gitu di dalam benar. film ini. Gue percaya dengan film ini sih, makanya setuju banget kalau bisa sampai untuk ke Oscar juga. Iya. Patut, gue setuju banget sih gitu ya. Nah berikutnya Smart Virus ya, kalau misalnya kita ngomongin actingnya nih, karena di sini kan komika, mereka nggak disuruh ngelawak. Nah kalau lu ngelihatnya gimana cara? Aku jujur sebenarnya menurut aku sendiri karena mereka komika jadi apa ya, personal identity mereka tuh masih kelihatan ngelawak aja gitu. Tapi aku kira aku nggak mungkin nangis karena kan ini isinya para pelawak gitu ya. Benar. Tapi ternyata oke sih, mereka bisa menyampaikan emosi dalam karakternya mereka, masih bisa aku dapetin walaupun kayak apa ya, kadang mungkin aku masih inget oh ya dia sebenarnya komika, tapi aku bukan yang kayak pas ngeliat mereka kebayang lawakan mereka tuh enggak, aku malah kayak ikut nangis, ikut sedih, ikut ngerasain apa yang mereka rasain sebagai anak di dalam film ini gitu sih. Setuju sih gue, kalau misalnya gue pun ngelihatnya kayak, karena gue takutnya gimana bisa dibilang ya, gue agak sedikit underestimate. Sama aku juga. Jujur aja ya. Iya jujur aja guys. Saya pun jadi kaget mereka masuk FFI gitu kan. Iya, sumpah Nah, kaget. tapi semenjak kalau sebenarnya paling dekat sih mau dibandingin si Miracle gitu kan. Miracle kan sebenarnya kan banyak komedian gitu kan. Ada ngelawak ya, tapi nangis. Saya nangisnya sampai gitu waktu itu ya. Sama dengan film ini, isinya pelawak,
tapi tetap bisa menyayat hati. Nah, ini kan ngomongin mengenai anak-anaknya isinya pelawak. Nah, orang tuanya kan semuanya belum tentu pelawak gitu kan. Iya, nah, iya. lu ngeliatnya dari Tika, apalagi si Doi kan yang masuk mendapatkan nominasi pemeran utama wanita terbaik gitu kan. Tika atau mungkin Bapak, lu ngeliatnya gimana? Aku ngeliatnya kalau Bapak jujur karena mungkin di film-film sebelumnya aku pernah ngeliat dia berperan dengan karakter lain ya. Di sini dia malah Bataknya menurut aku masih kurang Batak gitu. Ya, tapi kalau si Ibu Tika ini aku ngerasain banget gimana dia rasanya jadi ibu yang rindu banget sama anak-anaknya. Tika berhasil banget sih menurut aku, jadi dia memang patut mendapatkan nominasi itu karena dan dia tuh bener-bener kayak Batak tulen juga, apa emang karena dia orang Batak ya? Pengabdian tuh Batak bukan ya guys? Iya, iya kan ya? Iya, jadi dia lebih mendapatkan karakternya tuh lebih dalam lah dibanding si bapaknya menurut aku ya. Tapi bapaknya kerasnya itu loh, bener-bener kayak keras bapak-bapak di dunia nyata guys. Parah, dia keras. Iya. Kalau gue pun, tapi akhirnya bapaknya kan di sini yang paling berencana kan, yang paling keras lah, maksudnya lu ikutin kata gue aja dah gitu kan kata dia. Nah tapi karena itu maksudnya gue ngerasa kayak apa ya, ada tanda kutip tuh kayak ada unsur-unsur liciknya gitu kan, maksudnya kan dia pengen nipu-nipu kan jadi sebenarnya, tapi di situ yang kayak bikin gue kayak kesan tanda kutip lucunya tuh di situ kayak ih berhasil nggak ya, ih jadi nggak ya gitu, ih anak-anaknya pada ini nggak ya gitu. Jadi itu yang menurut gue dari peran si bapak, menurut gue bisa kena di situnya gitu. Tapi berikutnya nih guys, kalau misalnya kita lihat lagi dari film ini kan sebenarnya banyak banget pembelajaran yang bisa kita lihat gitu ya cara. Kalau misalnya dari lu sendiri, apa yang bisa lu pelajari dari film ini? Entah mungkin budayanya atau mungkin ada pesan moralnya, apa yang dapat lu? Jujur ini yang aku dapetin ya, mungkin kalau misalkan orangnya beda, tapi kalau dari aku sendiri aku lebih dominan ngerasa kayak ternyata menjadi orang tua itu memang pekerjaan seumur hidup yang kalian ternyata tuh memang harus bisa bijak ngikutin perkembangan zaman juga. Jadi bukan sebatas kayak ya udah gue jagain anak gitu. Karena jadi orang tua ternyata kita juga harus dituntut untuk ngikutin perkembangan zaman, perkembangan pemikiran anak-anaknya juga. Jadi kayak nggak bisa untuk selalu nuntut gitu. Itu sih yang aku dapetin ya. Dan komunikasi dalam keluarga juga penting. Sebenarnya ya di sini yang paling penting ya harus saling menghargai sih. Betul. Dan nggak boleh egois ya. Setuju. Kalau Kanatan gimana? Banyak ya orang tua di sana, mungkin kalau mau dibilang tadi kalau kita lihat ke belakang lagi, film ini untuk siapa? Untuk orang tua ya. Iya. Orang iya tua semua. Mungkin. Waduh. Boleh lah ya. Kalau dari gue tuh ada satu perkataan dari kan ada anak paling muda tuh. Nah, anak paling muda si Indra Jagal ini ngejagain ada seorang kakek gitu lah di Jawa. Padahal bukan bapaknya juga. Padahal bukan bapaknya. Nah, si kakek ini ngomong ke si Jagel. Berarti ini kayaknya bahasa Jawa ya. Pokoknya dibilangnya tuh gini. Urip iku urup. Wah, itu artinya kalau misalnya kita sebagai manusia itu harus gimana? Hidup itu kita adalah dengan memberikan cahaya ke orang lain. Jadi lu harus hidup sebagai orang tuh harus bermanfaat. Benar. Gitu. Ya itu maksudnya klise gitu kan, maksudnya sering diutarakan, tapi menurut gua dalam pesannya tuh dalam banget gitu kan, maksudnya banyak banget yang bisa kita pelajari. Mungkin salah satunya yang kalau gua pelajari, padahal ini film budaya Batak ya, tapi gua belajarnya kok bahasa Jawa. Iya. Benar. Nah, Car, kalau misalnya kita mau simpulin, kalau dari lu skor lu berapa? Aku dari 7,5 aku meningkat jadi 8. Demi apa? Iya, karena gitu. Kayak semalam tuh aku rewatch. Aku tuh kasih skor 7,5 tuh sebelum aku rewatch sebenarnya. Gitu. Ternyata kayak, aduh, ini cinta banget sih aku. Kayak aku bangga juga karena ini dari Indonesia kan filmnya. Kalau Kanatan berapa? Kalau gue 8,5. Itu kalau gue nonton di bioskop mungkin bisa lebih kali ya. Itu gue sayang banget sih guys. Maksudnya karena menurut gue film-film yang kayak gini itu adalah film komunal gitu. Maksudnya jadinya lu akan merasakan emosi imersifnya gitu kalau misalnya ditonton bersama-sama, apalagi dari orang-orang dari budaya yang campur-campur gitu. Jadinya nanti dari Batak nontonnya kayak gimana, dari Jawa kayak gimana, orang Manado kayak gimana, orang Papua nontonnya kayak gimana. Pasti dapat banyak dari sepanjang film ini yang kayak bisa kita cuil-cuil gitu. Oh ini masuk nih buat gue. Banyak banget. Kalau nonton sama orang tua mungkin bisa nangis bareng ya. Wah iya bener sih. Jujur itu sih. Tapi gue rasa sih kalau gue nonton sama orang tua gue ya, gengsi. pasti mereka banyak komen sih. Kamu sih nggak kayak gini ya? Iya, Pak. Kamu jangan kayak gini ya? Iya. Padahal sebenarnya kayak pengen ngomong ya kayak, Mama juga jangan kayak gini. Ini kan buat Tapi ya, gitu ya Smart Views ya. Kalau misalnya buat Smart Views sendiri, kalau misalnya setelah kalian nonton,
gimana sih perasaan kalian atau mungkin pesan apa yang bisa kalian dapatkan di film ini? Silakan juga komen di bawah. Yes, alright, Smart Viewers ya. Nanti minggu depan kita akan balik lagi. Who knows, kita akan balik ke tempat ini kah atau kita kembali ke studio ya? Kalian lebih suka yang mana sih? Coba komen di bawah juga deh. Waduh, Ya kita tahu-tahu polling lebih aja nyaman dulu, di sini polling ya. aja dulu nggak swear. Ya. Alright, Oke. Smart Viewers, buat teman-teman jangan like, jangan lupa Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga YouTube channel kita. Nyalain juga lonceng Nyalain juga notifikasinya, lonceng notifikasinya ya. Oke, akhir kata Nathan pamit. Karissa pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.